Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Aku dari kelompok 9 tutorial statistika 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak yang berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Dan kata lain, uji hipotesis sendiri itu digunakan untuk mengambil keputusan terhadap dugaan sementara apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis itu yang pertama ada merumuskan hipotesis dengan cara menentukan hipotesis 0 atau H0-nya dan juga hipotesis alternatif atau HA. Setelah itu menentukan tingkat signifikasi atau alfanya, biasanya menggunakan 5% dari sebagai batas kesalahan. Yang ketiga ada memilih jenis uji statistik. Dia menentukan apakah menggunakan uji pihak kiri, kanan, atau kedua pihak. Lalu ada menunjukkan atau menentukan kriteria pengujian dengan menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0 berdasarkan nilai tabel. Lalu selanjutnya ada menghitung nilai statistik uji yang menggunakan rumus atau juga software, misalkan RStudio, yang mana pada video ini aku akan menyelesaikan dengan software RStudio. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yaitu memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak berdasarkan hasil perhitungan. Selanjutnya, kan tadi aku sudah menyebutkan jenis uji statistik, yang mana ada uji pihak kiri, kanan, atau kedua belah pihak. Itu ada left tail atau uji pihak kiri, digunakan jika hipotesis alternatif atau HA-nya itu menyatakan nilai yang lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, kalau misalkan uji pihak kiri atau left tail test ini, daerah penolakannya selalu ada di sebelah kiri kurva. Kalau misalkan yang right tail test atau uji pihak kanan, itu digunakan jika hipotesis alternatif atau HA menyatakan nilai yang lebih besar. Jadi daerah penolakannya ya pasti ada di kanan kurva. Yang terakhir itu jenisnya ada two tail test atau kedua belah pihak yang digunakan jika hipotesis tidak menunjukkan arah tertentu. Jadi daerah penolakannya ini ada di kedua sisi, di kiri maupun di kanan kurva. Untuk pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama aku mau memberi contoh di bidang pendidikan, yang mana seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai siswa sudah mencapai standar tertentu. Nah, hipotesis ini diuji untuk melihat apakah nilai siswa tersebut sesuai dengan target. Selanjutnya untuk di bidang industri atau produksi, yaitu perusahaan ingin memastikan berat produk, misalnya seperti gula. Nah, berat produk tersebut tuh harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, ini dilakukan dengan uji hipotesis untuk mengecek apakah nilai rata-rata berat produk masih sesuai atau tidak. Oke, mungkin itu sedikit materi pengantar. Selanjutnya aku akan menyelesaikan satu soal dengan software RStudio. Langsung aja ke videonya. Oke, di sini udah ada contoh soalnya. Sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan dengan standar sebelumnya. Nah, standar kadar protein itu adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram. Dengan tingkat signifikasi 1%, lakukanlah pengujian hipotesis menggunakan jenis left tail test. Oke, di sini aku udah siapin sintaks atau codingnya dari RStudio-nya. Kita input dulu menentukan hipotesis dugaannya. Jadi H0-nya jika mu-nya sama dengan 18, maka rata-rata kadar protein tetap 18 gram. Jika H1 mu itu kurang dari 18, maka rata-rata kadar protein mengalami penurunan. Selanjutnya kita menginput data-data yang diketahui pada soal yang berada di sebelah kanan ini. Jadi untuk M-nya atau standar kadar protein itu 18 gram. Lalu untuk X-bar atau rata-rata dari kadar protein itu sebesar 16,8 gram. Untuk sigma atau standar deviasinya ini ada 2,8 gram. Dan sampelnya sebanyak 49 sampel. Selanjutnya kita input perintah untuk mencari nilai statistik uji Z dengan menginput selisih dari rata-rata dikurangi dengan M atau X-bar dikurangi dengan M dibagi dari sigma akar N. Untuk SQRT ini adalah akar. Lalu kita print Z-nya untuk menampilkan hasil nilai statistik uji Z-nya. Selanjutnya kita mencari nilai kritis
kita input dulu alfanya itu dengan tingkat signifikasinya ini 1%, jadi kita input alfa 0,01. Untuk Z alfanya diperoleh dari perintah atau rumus Q normal 1 dikurangi alfa, lalu kita print Z alfanya. Ini menggunakan negatif karena yang kita gunakan yaitu jenis left tail. Mungkin kita langsung aja nih, kita running sampai bawah dan didapatkan untuk nilai statistik uji Z-nya itu -3, lalu nilai kritisnya -2,326. Berdasarkan hasil dari software RStudio, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kadar protein mengalami penurunan dari standar yang sebesar 18 gram. Dikarenakan nilai Z hitung lebih kecil daripada Z table-nya, yaitu -3 yang lebih kecil daripada -2,326. Maka keputusan yang diambil yaitu menolak hipotesis 0 atau H0. Jadi kesimpulannya, H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Berdasarkan hasil software RStudio dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai Z hitung yang sebesar -3 itu lebih kecil daripada nilai Z table yang mana -2,326. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku paparkan, aku jelaskan, dan aku share ke kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.